Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Indriana Lailia dengan nomor NIM 22402021 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya membuat video review materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak Alim Nurrafiq. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yakni faslun waladi yubtilus sholat atau tentang bab sholat. Jadi sholat ini dapat diartikan sebagai kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat ini menurut bahasa juga dapat diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang dimana itu adalah penghambaan kita kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagi orang muslim, melaksanakan sholat adalah wajib hukumnya jika ia telah balik. Jadi sholat wajib ini ada 5 waktu. Yang pertama adalah duhur, asar, maghrib, sampai dengan isya dan subuh. Jadi waktu yang pertama ini adalah waktu duhur. Waktu duhur ini awalnya mulai dari matahari naik ke atas sampai dengan bayangan benda setara dengan benda tersebut. Yang kedua adalah waktu asar. Waktu asar ini adalah dimana bayangan benda dengan matahari ini lebih sedikit, jadi lebih sedikit, sementara akhir waktunya adalah bayangan benda ini 2 kali lipat dari bendanya. Selanjutnya adalah waktu maghrib. Waktu maghrib ini adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan mega merah hilang itu, sampai dengan selesainya kita melaksanakan sholat maghrib cuma sebentar. Jadi kalau sholat isya itu waktunya adalah diawali dengan terbenamnya mega merah itu tadi sampai dengan sepertiga malam. Dan waktu subuhnya adalah mulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar shodiq sampai dengan waktu terakhir. Hal yang bisa membatalkan sholat yakni yang pertama adalah ia berhadas. Ia berhadas saat waktu sholat tiba-tiba ia mungkin mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya seperti haid atau lain pikiran yang najis, maka sholatnya otomatis batal. Dan jika tiba-tiba kita terkena tai burung yang banyak misal dari atas tai cicak keluar banyak, maka sholatnya juga batal. Dan yang kedua adalah gerakan selain dari gerakan sholat wajib. Yang ketiga adalah tertawa terbabak sampai dengan menghilangkan kekhusyuan dari jamaah di sebelah kita, itu bisa membatalkan sholat wajib juga. Pada materi yang kedua kita akan membahas tentang faslun sholat jamaah atau faslun tentang sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama antara 2 orang atau lebih, di mana niatnya imam ini adalah tidak menjadi imam, tapi niat makmum ini adalah menjadi makmum mengikuti gerakan sholatnya imam dan beberapa syarat lain yang bisa membuat sholat jamaah ini menjadi sah. Selanjutnya adalah beberapa syarat untuk menjadi imam dan menjadi makmum. Syarat menjadi imam yang pertama adalah tentu imam itu harus sudah balik dan bacaan yang diutamakan dari seorang imam ini adalah kebenaran dari bacaan Al-Quran. Jadi seberapa matang pun usianya, asalkan bacaannya ini sudah fasih, meskipun ada mungkin yang lebih tua dari dia, tapi bacaannya yang lebih fasih kita dan kita sudah balik, maka kita sudah diperbolehkan untuk menjadi imam. Yang kedua adalah makmum. Apa saja syarat jika kamu menjadi makmum? Jadi makmum ini harus mengikuti gerakan imam. Yang kedua tidak boleh mendahului imam. Dan yang ketiga adalah senantiasa mengetahui gerakan dari imam tersebut. Jika terhalang dari nilai, maka kita sebagai makmum perempuan boleh hanya dengan mendengarkan suara imam. Kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni sholat Idul Fitri, sholat sujud, dan sholat istisqa. Yang pertama adalah sholat pada hari raya Idul Fitri, di mana semua umat berkumpul untuk melaksanakan yang namanya hari raya Idul Fitri, yakni bulan 1000 kebajikan. Sholat hari raya Idul Fitri ini hanya dilaksanakan ketika setelah kita melaksanakan puasa. Yang kedua adalah sholat kusuf. Sholat kusuf atau sholat gerhana bisa juga diartikan sebagai saat terjadi gerhana bulan ataupun matahari, kusufil qamari ataupun kusufil syamsi, kita laksanakan sholat untuk apa
adalah sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan. Biasanya terjadi jika terjadi kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan di daerah tersebut belum sama sekali turun hujan, maka kita boleh meminta kepada Allah untuk melaksanakan sholat istisqa. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yakni faslun sholatul khauf atau sholat yang dilaksanakan saat kita sedang dalam keadaan berbahaya atau keadaan ketakutan. Misalnya jika suatu daerah ini terjadi mungkin suatu peperangan atau penjajahan, maka kita boleh melaksanakan yang namanya sholat khauf ini. Sholat khauf ini prakteknya bagaimana sih? Jika dalam keadaan kita akan diserang oleh musuh, maka kita membuat barisan jamaah shaf pertama dan shaf kedua, di mana shaf pertama ini melaksanakan sholat sampai dengan salam. Setelah salam, maka barisan kedua yang tadi berjaga-jaga dari musuh ini tadi melaksanakan sholat. Bacaan dan gerakan dalam sholat ini tidak setertib jika kita melakukan sholat di saat tidak dalam keadaan penting. Jadi karena Allah SWT Maha penyayang kepada seluruh umatnya, maka kita sebagai umatnya hendaklah melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Ini kita akan masuk pada pembahasan yang kelima, yakni kita bab zakat sampai dengan ternak yang bercampur aduk. Jadi zakat itu apa sih? Zakat itu merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk menyempurnakan agamanya dengan niat untuk memperoleh ridho dari Allah SWT tanpa niat apapun. Jadi zakat ini bisa diartikan sebagai kita menunaikan kewajiban kita bagi yang mampu untuk berzakat kepada yang tidak mampu. Zakat ini ada beberapa. Nah, saya akan menyebutkan zakat hewan ternak. Hewan ternak apa saja sih yang wajib untuk dizakati? Hewan ternak yang wajib dizakati itu ada 3. Yang pertama adalah sapi, yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah unta. Jadi ketiga hewan ternak ini memiliki nisab yang berbeda dalam hal penzakatan. Pertama adalah nisab dari unta. Jika kita memiliki 5 ekor, maka zakat adalah 1 ekor unta umur 1 sampai 2 tahun. Jika 10 ekor unta yang kita punya, maka kita wajib zakat 2 ekor unta umur 1 sampai 15 ekor unta, kita wajib zakat 3 ekor bibit umur 1 sampai 2 tahun. Jika 25 ekor yang kita punya, maka kita wajib zakat 1 ekor unta betina umur 1 sampai 2 tahun. Jika 28 ekor yang kita punya, maka kita wajib zakat 1 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun. 48 ekor yang kita punya, maka kita wajib zakat 1 ekor unta betina umur 3 sampai 4 tahun. Jika 61 ekor, maka 1 ekor unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Jadi 76 ekor unta, maka kita wajib zakat 2 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun. Jika 91 ekor yang kita punya, kita wajib zakat 2 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun. 121 ekor kita punya, maka kita wajib zakat 3 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk 40 ekor seterusnya zakat 1 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun. Dan untuk tiap 50 ekor seterusnya zakat 1 ekor unta betina sampai dari umur 3 sampai 4 tahun. Adalah nasab dari zakat lembu atau sapi ya. Jadi jika lembu yang kita punya ada 30 ekor, maka kita wajib zakat 1 ekor sapi yang anak lembu jantan umur 2 sampai 3 tahun. Jika 40 ekor lembu yang kita punya, maka kita wajib zakat 1 ekor betina atau anak lembu betina umur 2 sampai 3 tahun dan seterusnya dari anak sendiri ya. Zakat kambing, yakni jika kita memiliki 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor biri-biri domba yang telah diganti istrinya umur 1 sampai 2 tahun ya. 1 ekor kambing yang telah digigit istrinya boleh juga dengan umur 2 sampai 3 tahun. Jika kita punya 121 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor biri-biri. Jika kita punya 201 ekor kambing, kita zakatnya 3 ekor biri-biri dengan gigi atau umur seperti di atas. Kemudian untuk 100 ekor zakatnya 1 ekor biri-biri dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas. Kita akan masuki yakni materi terakhir, yakni materi ke-6, di mana faslon wanita dahab sampai dengan kita bersiap, yakni pasal tentang zakat emas perak sampai dengan berpuasa. Apa yang dimaksud dengan zakat? Seperti yang saya bilang di pembahasan materi yang kelima yang sebelumnya, zakat ini adalah
kita mengeluarkan sebagian harta karena kewajiban kita sebagai umat Islam di hari raya. Nah, zakat berjenis emas dan perak ini dikeluarkan setelah adanya zakat hewan ternak tadi. Jadi sekarang kita membahas tentang zakat emas dan perak beserta apa itu puasa. Termasuk pada nisab zakat emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskal atau 96 gram. Untuk jumlah ini zakatnya 1/4/10 2,5%. Jadi yaitu sama dengan 21,2 miskal. Untuk selebihnya dizakati menurut perincian. Nisab perak adalah 200 dirham atau 200 talent atau 672 gram. Untuk jumlah zakatnya 1/4/10 yakni 2,5% dari emas atau perak yang kita miliki. Ini adalah zakat pertanian, zakat setelah emas dan perak. Jadi zakat pertanian ini jika ia dialiri air, zakatnya itu 10%. Jika dia membutuhkan tenaga kerbau untuk membajak sawahnya, maka zakatnya 5% dari hasil pertanian. Selanjutnya adalah zakat perdagangan, di mana jika zakat ini telah mencapai nisabnya maka dikeluarkan 2,5% dari barang dagangan tersebut. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa zakat itu wajib bagi yang pertama bagi umat Islam, yang kedua terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, yang ketiga adanya kelebihan dari makan keluarganya untuk hari itu, maka seseorang tersebut wajib untuk berzakat fitrah. Golongan yang bisa berhak atau menerima zakat ini, yang pertama adalah golongan fakir, yang kedua golongan miskin, yang ketiga adalah orang yang terlilit hutang, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah amil zakat, yang keenam adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang ketujuh adalah musafir yang kehabisan bekal, dan yang kedelapan adalah orang yang dalam keadaan berikhtiar menembus dosa dirinya untuk orang merdeka, hamba sahaya atau budak. Selanjutnya adalah berpuasa. Berpuasa yakni saum, kita menahan lapar, dahaga, dan nafsu mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan berbagai syarat tertentu. Jadi ada beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah jika kamu tiba-tiba mengalami haid dan nifas, otomatis puasa kamu batal. Yang kedua adalah jika kamu membatalkan puasa secara sengaja atau membatalkan niat berpuasa. Niat berpuasa kan mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Jika kamu tiba-tiba aku nggak puasa, maka puasa kamu otomatis batal. Dan bisa juga kamu mengalami sakit, maka puasanya mungkin diharuskan untuk batal karena kamu harus minum obat juga. Dan jika kita sengaja muntah dengan sengaja, maka puasa kita batal. Apabila kita memasukkan makan ke dalam mulut tapi dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Halo, jadi itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.